Sahabat-sahabat Quantum, kita diikuti elang. Sahabat-sahabat Quantum, lihat dia ke atas selalu mengikuti kita membawa ini. Stop dulu mas, stop dulu. Mari, tadi ini kita di sini disambut belasan perkutut. Ada yang manggung juga, Kutut Jogomangu, dan kita disambut juga keturunan Sibelang. Matur nuwun Mbah Paker, matur nuwun Mbah Paker. Salam rayu sedulur senusantara, semoga sahabat semua dilimpah berkah, sejahtera, sehat, dan selalu bahagia. Pagi ini, hari yang indah ini, di hari Minggu, sudah menjadi kebiasaan di masa lalu dan hari ini akan kami lakukan kembali. Tapi ini menjadi satu momentum yang istimewa karena saya ditemani dengan Mas Rafa, spiritual muda juga. Jadi langsung saja sahabat semua, video ini akan bersifat dokumentasi pribadi dan mungkin suatu saat kami upload, sementara ini untuk pribadi dulu. Jadi sahabat semua, kami menangis terus terang 5 tahun berjibaku kesampar kesandung dengan keberadaan museum ini, yang intinya kami ini melestarikan budaya dengan jiwa raga kami sendiri. Sedang mereka sana malah mengintervensi kami, jika museum tidak layak akan kami tutup dan lain-lainnya. Sebenarnya mereka diam saja cukup, namun mereka mengganggu upaya kami untuk melestarikan budaya. Dan saya yakin sejak awal berdirinya museum ini kami sudah katakan jangankan leluhur yang datang kami sambut kok, kami nggak butuh profesional dan lain-lain, karena ini semata-mata biar kami lalui. Seolah-olah kalau seperti ini hanya orang kaya yang berhak membuat museum, dan selalu membandingkan museum pemerintah dengan museum pribadi. Nah, dari sini Kor Museum Sekartaji yang melestarikan kebudayaan, saya pribadi sebagai Trah Paker, Trah Siten, bertemunya Ki Ageng Paker dengan Ki Ageng Mangir, akan meminta pertanggungjawaban simbah-simbah saya ketika sudah memberikan kehidupan bagi ibu saya, dan akhirnya saya akan meminta, ini sudah sudah maksimal sekali Mbah. Intinya Mbah Paker kota gede punya hutang sama Paker. Jalan spiritual ini pertama kali akan menuju simbah Surakso Sudargo Pawiro, itu untuk minta berkat yang Siten, karena beliau dulu yang menjaga Selo Gilang. Setelah itu kami akan berjalan ke Paker untuk minta izin Ki Ageng Paker, dan lain hari kami akan menuju Kota Gede untuk meminta pertanggungjawaban Mbok Rondo yang kala itu ditinggali waluh isi permata dan emas. Setidaknya di mana tanggung jawab para luhur ketika saya diajakan ini untuk melestarikan budaya. Oke sahabat-sahabat Quantum, demikian ulasan singkat, nanti kami akan sambung lagi dengan perjalanan. Ini video pribadi dan arsip. Beberapa tahun lagi baru akan kami upload ketika doa kami terhadap leluhur sudah terkabul. Untuk ini kami sudah diplanet, disampar, disandung. Bagaimana seseorang yang mencintai musik, budaya, bahkan kami itu ambok mencintai budaya seumur hidupmu, jiwa ragamu. Nek kowe ra melu aturan mainku, kowe ra dadi apa-apa. Bayangkan sahabat-sahabat Quantum, rasakan ya, maksudnya ini sudah leluhur yang akan bergerak. Ini waktunya saya meminta hak saya, tanah Brahmana ini, untuk benar-benar menunjukkan bahwa kita bisa, orang kecil bisa membangun sesuatu. Terima kasih sahabat-sahabat Quantum. Nah ini kami ditemani oleh
Mas Rafa spiritual muda, dan nanti juga sama Nanda yang mau ngikut juga. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk, ini di Jalan Pancasila ya Mas Rafa ya. Sip. Makam Simbah Buyut semua ada di puncak gunung itu, sahabat semua. Kita sedang menuju ke sana. Wow. Gunung Merapi ya ndak ya? Iya, burung merpati, gunungnya Merapi. Ini untuk latihan dia biar pakai sepeda dulu. Tapi nanti terus pulang sendiri. Saya akan melanjutkan ke selatan sama Mas Rafa. Ini udah memasuki kawasan Bungsren. Ya. Nah, iya, yang anu kok, yang Gunung Merapi tadi kok. Ini sudah memasuki kawasan Bungsren, ke makam simbah dari ayah dulu. Ini Nanda ini ikut dia, tapi pakai sepeda dulu. Soalnya udah gede baru ikut jalan. Pulang sendiri nanti dia. Oh iya Mas. Oh ya wes, neng lor kono ngalor sithik kono kuwi ana warung. Panjenengan mon Mas? Oh iya. Oh iya, kono kuwi ngulon sithik ana warung dingetke ya Le. Ini menuju makam simbah ada, wah seperti anggur ini wuni enak banget. Kadang Mbah Marse jual ini Le dulu Le. Yuk lanjut dituntun. Nek kowe ra kuat tak tuntunke. Wah muni apa ya Le jenenge? Ini kita naik, nanti naik 2 kali. Gue di pucuk gunung Mas. Ra kuat ini Nanda. Nah ini kita sampai Gang Mondoroko, makam Jangkang. Kita naik lagi. Itu dulu makam simbah di tengah itu, masih kuncupe itu. Tapi terus dipindah untuk nemeni Mbah wedok, dikasih luar terus. Enggak apa rele. Sampai ke makam simbah orang ini. Nah itu ponakan pulang karena pun ya dah, karena dia apa itu belum waktunya untuk ikut. Paling jaraknya 1 kilo ya Mas ya sampai museum ya. Ya kalau kita lanjut perjalanan ke Paker dari sini ya Mas ya, kita jalan kaki. Kita tadi sudah ke makam simbah Rahayu. Ini sampai Gunung Cilek, kita nanti ke situ dulu. Sahabat semuanya. Sampai di Gunung Cilek masuk. Ini kita mampir sebentar di Gunung Cilek. Ini legenda sekali loh Mas Rafa. Dulu kalau ada suara jadilan dari sini, pemilik gamelan itu pasti tahu-tahu ada ingkungnya.
Jadi dipinjam bangsa halus untuk jadi. gamelnya di sini, reoknya di sini. Ini tanah bertuah ini karena ini sejak bahkan banyak sekali kan, bahkan sejak Majapahit digunakan untuk tempat pertapan. Ini kan aneh, lemahnya dhuwur dhewe to Mas. Ya. Oke, sahabat semua, kita lanjut perjalanan. Rahayu. Mirip kalian gemukun gitu. Iya. Kita sudah hampir menyeberangi Jalan Samas. Ini sudah di kawasan Grogol. Ini ada alas misterius ini, jadi ini ada alas ini Mas. Iya. Banyak pelaku spiritual juga topo nih gini. Ini enggak apa-apa. Ya, kita lanjut nanti lagi sahabat Sofa Quantum. Kita akan menapaki langkah demi langkah berkah. Nah, kita udah memasuki desa Mulyodadi. Kita berarti sudah melewati 3 desa Mas Rafa. Desa Sumbermulyo, Gilang-Harjo, Mulyodadi. Ini kita berada di Grogol untuk meneruskan perjalanan. Ya, rahayu. Ini semikir. Iya. Tiba. Iya. Mas Rapat ini sengaja ekor lalu mau banyak. Oh, alah, ya hebat. Wow, enjing lu. Oh. Kalau kan mergi to. Oh, nggih. Nggih. Mbah. Yen tahap itu kalau nyuwun panjenengan semikirake. Oh, alah. Sekedar. Ya. Mampu ini. Gusti titake Gusti koyo ngene iki. Iya. Kita diberikan angin dan mendung sama Mbah Paker. Iya, rahayu. Iya, Mboten kok kula mau nunjukan. Iya, kan sekedar berharap Mas. Ini di sini kita diberi angin dan diberi mendung oleh simbah-simbah leluhur biar kita tidak panas sampai Sofa Quantum. Wah, ini ada rambutan seger banget ya. Luar biasa. Kita lanjut perjalanan dulu. Terus mat, mendung, sejuk dan sepoi-sepoi. Ya, kita sudah memasuki desa Sidomulyo ya. Kita sudah melewati 4 desa sahabat Sofa Quantum. Sebentar lagi kita sampai area Paker ya Mas ya. Siap. Rahayu. Ini kita sudah melewati calon bangunan kebudayaan ini. Oh, punya simbah. Iki dilaran simbah. Simbah Pundong. Iki saking terah Mbah. Oh, ini. Nah, ini saya sama Mas Rafa tadi ketemu Pak Pur. Sekarang kita sudah ini loh tempatnya Pak Kardono. Nah, kita sudah akan memasuki, ayo Mas. Ya, ini sudah memasuki area Keraton Ki Ageng Paker. Nah, ini kita sudah. Nah, ini sahabat semua, dari sini sampai ujung sana itu dulu sampai sekarang sedulur semua, sudah saudara semua. Nah, kita tutup dulu sahabat Sofa Quantum, kita lanjut nanti. Enggak bohong, jadi di sini langsung disambut banyak perkutut sahabat Sofa Quantum. Lah iya, do mabur toh masuk kutut Melayu. Nah, ini kita akan memasuki kornya yaitu Keraton Paker. Nah, kita masuk di makam simbah saya dulu. Irike saya wedi ro dhewe ben dhewe lho wedi to. Nggak masalah. Lah, aku malah seneng nih. Loh, ini tuh artinya takut ini. Loh, takut ini tuh. Loh. Itu nek buntutnya di situ itu takut. Jadi jenengan itu harus dibekali ilmu anjing. Itu kalau buntutnya naik dia akan nyerang.
Kalau buntutnya dia dikempit dia takut. Itu takut itu posisinya. Bukan kita malah yang takut. Dia takut sama kita. Wow, biasa. Ini sahabat-sahabat kuantum, ini seger banget ya udaranya ya. Iya Mbah Pakar. Ini keratonnya Ki Ageng Pakar tuh sini ini yang kamu cari selama ini. Tapi nanti tak kasih lihat makamnya Ki Ageng Pakar. Ya. Ikutan tasih nganu. Ini bertemu Pak Murtejo temennya Bapak nanti tetangga. Oh dibalik ya? Dikasih mana lagi Pak saat ini? Oh, kalau ngerintis museum Pak saat ini? Teng ini sitahan nggih pun besar seniki museum nggih niku. Nganu tentang wayang beber, naskah-naskah kuno, Quran kuno semuanya kami amankan. Kematang budi kula. Ning balik malih mriku malih. Soalnya nek mboten ngiyat nggih resiko Pak ngoten niku. Ya. Aduh, mayu waktu hilang Mas. Pun ketemu niku kendile. Kalau dokumentasikan nggih Pak untuk tadi di situ nemu kendil. Ya ini ada apa Mas rencang. Nggih. Padahal dadi jaga. Lah niku digali. Ketemu niku ngerti-ngerti berarti mistis niku Pak. Iya. Tang niku ngene lek upik niku. Iki watangan iki. Bu, anu niki. Loh, kudune lek upik ngerti lho. Lah nggih preso nggih ceritane mantengan. Wah, meneng bae lek upik iki. Nek riku niku kan kepatok Pak sapa ya? Pak Rijo apa sinten nggih riku niku enten jobong sumur lemungal diketuk. Ya Pak, gimana Pak menurut jenengan Mbah Karyo ada apa Pak? Punya apa tadi? Punya Cowek untuk menyimpan sayur 1 minggu enggak bajin. Oh, nggih kemarin seperti itu. Nggih, kemarin juga seperti itu. Dulu di Karen juga sampai ada orang yang bilang juga seperti itu. Oh, iya. Kotang Gatotkaca dan itu yang spesial itu mangkoknya itu. Jadi iya. Disimpan sayur tidak bisa busuk. Bahasanya orang kampung ya cowek. Enten saya pernah nemai. Ning sekarang kan masih dianu Mbak Dewi. Mbak Dewi. Kajenge, tapi kan itu nantinya ya akan karena kan hak keluarga besar toh Pak. Iya. Tidak, karena nek menakutkan itu ketika tidak dirawat. Nanti kan nunggu iki Mas. Nggih. Dadi Mas Bambang istilahnya Nggih. kula ngancan iki kula alim lek sagio. Oh. Sing pas ngerteni lek sagio suwari. Nggih. Sirahe Mas Bambang. Oh. Saya serah. Nggih. Ini mboten kuat Mas Bambang nggih. Nggih. Nek senjata-senjatane Mbah Kakung niku tasih Pak ning nggih. Nggih ngenten niku wau lah. Biar menawi saya seneng ya nggen kula mboten. Wis ora Lah makane dan kita sudah memasuki area makam Mbah Buyut dan simbah dari segala simbah. Monggo Mas. Ya. Kok iso pas digameli Mas. Ini Mas Rafa sedang membersihkan upaya kita untuk nguri-nguri kabudayan. Punden Pakar rahayu. Di terik matahari ini, di panas ini, sahabat semua, kita telah sampai pada tempat pamungkas kita di Pakar, Ki Ageng Pakar. Kami bersyukur bisa di sini dan melakukan sedikit lagu. Sahabat-sahabat kuantum, ini semua semata-mata demi lestarinya budaya Nusantara. Terima kasih Mas Rafa yang sudah menemani
Mari, tadi ini kita di sini disambut belasan perkutut. Ada yang manggung juga, Kutut Jogomangu, dan kita disambut juga keturunan Sibelang. Matur nuwun Mbah Paker, matur nuwun Mbah Paker, matur nuwun Ki Ageng Paker, rahayu 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 rahayu. Ini sahabat Java Quantum, dari perjalanan kita menemukan satu, nanti kita ambil dimasukkan sini, bisa nggak? Bisa tuh? Boten. Ini nggak sengaja kita lihat, nanti kita akan ambil. Ini perjalanan kita ini berarti di daerah Keraton. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sahabat Java Quantum, nggak usah jangan berhenti aja, nggak usah jalan. Sahabat Java Quantum, ini kita dapat berkah bata raksasa Ki Ageng Paker, tapi yang ada di dusun Keraton. Dan sahabat Java Quantum, ini saya dapatkan nggak sengaja ya Mas Rafa ya. Ini kami pahari, ini cuma tergeletak di pinggir dengan tumpukan batu bata kecil lainnya. Dan ini saya gotong 10 kilo ini sampai Siten, sampai Museum Wayang Beber Sekartaji. Rahayu rahayu rahayu. Rahayu. Ampun. Ya, sedulur. Ini tadi membahas tentang ngeranting batu bata dari Paker ke Mangir atau jalan diranting sampai sana, dan kita mengalami sendiri ya Mas. Ini tidak dibuat-buat, kita mendapat berkah yang tidak kita sengaja. Ini saya berjalan berkilo-kilometer untuk membawa ini ke Museum Sekartaji. Rahayu rahayu rahayu. Ya, kita ternyata diikuti elang. Kelihatan. Sahabat Java Quantum, kita diikuti elang. Sahabat Java Quantum, lihat dia ke atas selalu mengikuti kita membawa ini. Stop dulu Mas, stop dulu. Nah sahabat Java Quantum, saya menjadi saksi ketika membawa ini dengan Mas Rafa. Itu diikuti elang dari tadi, dipantau elang yuk kita yo Mas yo. Kita dipantau elang, itu ngikuti kita terus. Sekarang menjauh, malu-malu dia, tapi dia ngikuti terus. Ya, kita lanjut perjalanan lagi biar dia menemukan kesejatiannya. Elang sahabat Java Quantum. Ya. Rahayu Mas Rafa. Rahayu. Rahayu rahayu. Nah, itu aja nah. Rahayu. Rahayu dulu, rahayu Mas. Kita Mas Rafa sudah mencapai Jalan Dharma Atmaja bersama Mas Rafa di sini. Rahayu, akhirnya ini Jalan Dharma Atmaja. Kita masuk Gang Pancasila. Selebihnya kita sampai Museum Wayang Beber Sekartaji. Ayo, Mas. Kita walaupun sakit jiwa raga tapi semangat. Yuk, dihentikan dulu, nanti terus carry dewi ning arep. Akhirnya sahabat Java Quantum, kita sampai perjalanan jauh kita ya Mas Rafa ya. Rahayu Mas Rafa. Rahayu. Oke sahabat Java Quantum, salam rahayu, salam sejahtera. Semoga sahabat dari Sabang sampai Merauke diberikan kesehatan, perlindungan Tuhan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Akhirnya ya Mas Rafa, perjalanan panjang kami ya dalam rangka Mbah Napak Tilas luhur ziarah akhirnya terwujud. Dan gimana Mas? Sempat capek, sempat kram, tapi sekarang sudah lego, sudah sembuh. Sekarang tinggal menuai nilai-nilai yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dari setiap langkah kita tadi ya Mas ya. Jadi tadi sahabat Java Quantum, perjalanan tadi akan kami simpulkan. Kami berjalan pertama pagi hari bersama si kecil Nanda. Itu kami menuju ke
pemakaman eyang saya Pak Wiro, Mbah Pak Wiro Surakso Sudargo dan Pak Wiro Sudarmo, Mbah Sainem dan Trah Tumrah Mbah Nur Cahyo ya. Tadi pertama di sana itu kami naik gunung pagi hari, kami masih seger tadi Mas ya, belum, wah fisiknya masih prima. Di sana kami berdoa, lalu sesuai dengan apa yang kami rencanakan, kami melewati pinggiran gunung, kita melintasi pokoknya arahnya ke Paker ya Mas ya, Mas Rafa ya. Dan tadi banyak kejadian yang aneh, unik ya Mas. Pertama apa Mas, kita diberi mendung di Kepoh tadi ya. Perjalanan pertama diberi mendung. Setelah itu apalagi diingat-ingat sebelum sampai Paker Mas? Grimis. Tadi kita sempat masuk makam mbah saya dulu. Kita ke mbah saya dulu, Mbah Suroingeno dan Mbah Karyo Dimejo. Yang berbeda istilahnya seperti itu, kita berdoa di sana. Setelah itu tadi sempat dikasih mendung. Terus kita ngobrol dengan Pak siapa tadi yang menceritakan seluk-beluk Paker zaman dulu. Terus peninggalannya. Terus setelah itu kita menuju ke makam Mbah Puyut, dan di situ makam mbah dari segala mbah ya. Cikal bakal Paker, sahabat Jawa Kuantum. Ingkang babat Paker, yaitu Ki Ageng Paker. Kita selalu disambut oleh perkutut. Bahkan pas kita tadi di Krian tadi malah keturunan si Belang tadi ya sempat membuat takut Mas Rafa. Tapi kututnya luar biasa sahabat Jawa Kuantum. Kemarin kita juga dipethuk ke kutut yang nemplok di kijinge kaki Mbah Wedok Rono Dimejo, itu Mbah Buyut saya. Dan ternyata tadi banyak perkutut yang menyambut. Bahkan ketika Mas Rafa berdoa tadi, kututnya do manggung ya Mas ya. Akhirnya kita sowan Ki Ageng Paker, kita keluarkan semua apa yang menjadi cita-cita putra bangsa ini, tapi dalam hati ya Mas ya. Kita intinya kita istiqomah mendapat banyak berkah di sana. Nah, ini awal-awal ada keunikan itu di sini nih ya Mas ya. Setelah kita menyatakan pamit, ya kita sempat bertemu beberapa orang yang sudah mengenal saya dan bertegur sapa, dan akhirnya kita keluar dari Paker dan kita masuk dusun Pete. Dusun Pete itu masuk ya wilayah keraton juga lah, itu satu area kunonya. Nah di situ ada kejadian aneh. Pertama itu di tempatnya Mbah Jadi Tongseng itu, Mas Rafa itu ketemu simbah-simbah mirip Semar. Dipanggil kamu siapa gitu, dipanggil kamu siapa, jenengan sinten gitu. Seolah-olah kok anak kecil, maaf ya anak kecil itu maksudnya kan belum 17 toh. Itu kok sudah menjalani laku seperti itu. Akhirnya saya jawab, akhirnya kita berlalu pergi. Dan keanehan kedua terjadi sahabat Jawa Kuantum ketika saya screening tempat. Nah, saya screening tempat itu tiba-tiba wong kita itu dari awal itu nggak ingin seperti itu. Kita pokoknya intinya itu dalam rangka tirakat dan tetungu aja ya Mas ya. Dan kita, nah ini yang luar biasa, kita dalam satu perjalanan itu bercerita tentang bagaimana batu bata Paker itu dibawa ke Mangir, diranting, bahkan dengan jalan kaki ataupun apa. Tadi kita sempat bilang seperti itu, dan ternyata teman-teman sudah keluar area Paker, tapi kita dalam satu jalan itu ada tumpukan batu bata. Ya itu tadi. Gimana Mas tadi kok tiba-tiba saya itu ada yang kayak noleh seperti itu. Terus akhirnya saya noleh, dan dalam ratusan batu bata, bahkan ya ada 1000 lebih tadi itu, ada batu bata yang berbeda menonjol dan besar sendiri. Saya langsung, wah ini klan dari Paker, ataupun kan Ki Ageng Paker sempat buat keraton juga di dusun keraton, jadi itu ada hubungannya. Terus saya ya mungkin terlalu, saya itu orangnya screeningnya ya kalau yang benda-benda seperti itu. Akhirnya saya berlalu pergi, tiba-tiba Mas Rafa nyeletuk, mbok ditembung seperti itu. Nyeletuk gimana tadi Mas?
Buat ditembung gitu. Akhirnya saya beranikan diri padahal itu orang yang belum pada kenal. Intinya saya berjumpa dengan kebetulan namanya Pak Basori tadi. Pak, kula mbok nempel batu batane setunggal. Nanti untuk terima kasih. Dikirain mau ngambil semua batu batanya sahabat Java Quantum. Terus cuman satu, Pak. Jenengan itu sinten, saya nyekar di paker. Saya bilang saya cucunya Mbah Suruh Geno. Oh, yang bakar seperti itu disuruh malah kita disuruh disuruh bawa aja. Tapi kan kita untuk tanda terima kasih intinya itu ya sekedar apa ya? Silaturahim ya, silaturahmi. Akhirnya sahabat Java Quantum ini aja beratnya segini sahabat Java Quantum. Luar biasa sekali. Saya menggendong bata ini sahabat Java Quantum. Kira-kira 7 kilonan ya. Saya panggul kanan kiri sahabat Java Quantum, depan belakang sebagaimana kayak yang cerita tadi dari paker bawa ke Mangir. Dan ini semuanya nggak kita sengaja ya Mas, ini nggak kita sengaja. Terus keunikan lain apa Mas setelah kita bawa batu-batu tadi? Elang. Coba Mas ceritakan yang agak keras aja. Saat bawa tadi ya di jalan, Mas Indra lihat elang, saya nggak nyadar padahal sempat nggak percaya tadi itu. Iya, padahal saat itu juga saya masih takut ya wong ada anjing di belakang saya. Iya, ada guguk. Akhirnya saya lihat di depannya burung blekok terbang, burung hitam gede tuh. Saya sempat bukan itu seperti disamperin semakin dekat. Ternyata ngikutin kita sahabat Java Quantum. Elangnya besar sekali dan di atas kita terus muter-muter dia. Jadi wah, ini Mbah Buyut, saya langsung berpikir seperti itu ya Mas. Dan benar-benar kita wah, seolah-olah kita. Bagaimana Mas, ceritakan pengalaman ini tadi bersama saya Mas, coba Mas, sahabat Java Quantum. Menurut jenengan bagaimana peristiwa-peristiwa tadi itu? Walah, mboten saged dijelasin. Iya, yang pasti kita bersyukur ya Mas. Alhamdulillah bersyukur kita sampai kueh-kueh. Sampai waduh bagaimana sahabat Java Quantum. Jadi ini kami langsung dari yang mempunyai loh sahabat Java Quantum, bukan kami terus ngambil ke sopa. Ini ada yang punya. Ditumpukan batu bata itu. Nanti di video ini ada. Mungkin tadinya mau dilebur. Daripada dilebur sahabat Java Quantum sudah enggak, bener-bener udah di pinggir jalan ya Mas ya. Dan gimana Mas perasaan jenengan kok bisa nemu itu gimana Mas jenengan? Ya maksudnya perasaannya gimana ya kok semua kejadian ini tuh unik ya. Mboten nyangka itu. Kelapa-kelapa memang biasa ada guyon. Enggak nyangka ya sahabat Java Quantum. Nek usul ke ditebung iya. Itu namung nyeletuk ya. Nyeletuk tapi benar-benar jadi sahabat Java Quantum, namanya jodoh. Dan ini sahabat Java Quantum, ini merupakan bukti keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu inilah bukti koneksi kita memang pada leluhur memang nyata sahabat Java Quantum. Dan ini buktinya, kita tidak pernah meminta ini sahabat Java Quantum. Kita tidak ada rencana untuk ini. Iya, kita tidak ada rencana untuk ini sahabat Java Quantum. Dan kalian bisa ketahui batu bata ini sahabat Java Quantum ini 10 kiloan saya pegang dari paker sampai museum ini kira-kira 7 kilo 8 kilo dengan terik matahari yang seperti itu ya Mas ya. Sampai jalan belok-belok panas seperti itu kayak diterik matahari. Tapi kalau di logika itu perjalanan kita tadi itu koyok nggak mungkin gitu ya Mas ya. Kayak ini tuh apa tuh koyok mimpi ya. Sekarang sekarang jalan kita itu koyok tadi itu. Sekarang kita udah recovery sahabat Java Quantum, udah energinya udah kembali lagi. Dan ini sahabat Java Quantum, ini berkah sekali sahabat Java Quantum. Di sini kita mendapatkan berkah. Ini akan kita jaga di Museum Wayang Beber Sekar tadi ya Mas ya. Nah, ini sahabat Java Quantum. Berat sekali sahabat Java Quantum. Dan inilah yang kita dapatkan tadi sahabat Java Quantum. Nah, segede gaban segini sahabat Java Quantum. Dan nah, kira-kira bagaimana sahabat Java Quantum. Dan benar-benar besar. Dan
luar biasa. Ini batu bata ini ada di antara ratusan ribuan batu bata yang lain, dan akhirnya yang namanya jodoh mungkin sudah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhur termasuk Ki Ageng Pakar. Luar biasa, gede sekali sahabat Java Quantum, mewah, dan ini besar sekali, bobotnya sangat antep sekali sahabat Java Quantum. Nah begini mas, gede sekali nih. Nah kayak gini mas, apot lah mas, lumayan, dan harus jalan berkilo-kilo, hampir 8 kilo atau lebih sedikit ya sahabat Java Quantum. Ini tak panggul kanan kiri. Nah ya sahabat Java Quantum, intinya perjalanan ini refleksi bagi kami untuk mendapatkan sesuatu, yaitu anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui alam ini sungguh indah. Kita yang ada hanya rasa syukur, rasa syukur. Sahabat Java Quantum, perjalanan ini belum selesai karena saya punya visi misi tersendiri, yaitu sebagai cucu Pakar saya akan nagih janji Mbok Rondo di Kota Gede dan semuanya, karena itu berhak. Janji saya bukan tentang tarikan nagih, saya bukan tentang harta duniawi, tapi bagaimana Museum Sekartaji ini bisa berkembang dan mendapatkan tempat dan lain-lain. Karena museum ini terbukti ya, museum ini memang, kalau museum ini dicintai masyarakat, kenapa dipersulit sahabat Java Quantum? Inilah doa kami akan meminta sesuatu yang merupakan hak kami, dan ini bersifat abstrak. Ini sebuah gelombang, barang siapa nanti menentang pelestarian di Museum Sekartaji akan mendapatkan ombak ini. Nah, panjenengan bagaimana, mau berkata apa? Ayo closing statement. Silahkan. Oh ya udah, gitu saja sahabat Java Quantum. Kami tidak akan bernegatif ria, tapi saatnya kita hanya akan mencoba mengambil apa yang menjadi hak kami setelah kami selalu kesampar kesandung. Sekian sahabat Java Quantum, sekali lagi terima kasih Mas Rafa sudah menemani bersama kita berjalan. Ini pengalaman berapa ketemu makam Ki Ageng Pakar? Oh, makam Ki Ageng Pakar baru 1 kali. Ini yang pertama? Ya, kalau kesuan ke Pakar sudah beberapa kali. 3 kali sama ini. Kalau jalan kaki? Baru sekali ini. Luar biasa sahabat Java Quantum. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam rahayu. Selamat sore sahabat Java Quantum, sedulur para pelestari budaya senusantara. Pada sore ini sambung rembuk, kami akan meneruskan perjalanan pertama kemarin. Hari ini adalah pamungkas. Kebetulan saya bersama para leluhur akan menuju Kota Gede untuk merampungkan atau untuk menuntaskan apa yang menjadi harapan kami. Semoga perjalanan kami diberi kelancaran. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita sedang dalam perjalanan, pokoknya tidak menyerah sampai bertemu Mbok Rondo Kota Gede.
sahabat budaya semuanya, akhirnya kita semua sampai di sini di Kampung Tegal Gendu, tempat dimana dulu Ki Ageng Paker mampir beristirahat sebelum pulang ke Paker. Ya, ini baru mampir di warung ya, sudah melaksanakan sampai Kota Gede, sampai kerajinan perhiasan. Ini seperti ratusan tahun yang lalu sebelum menuju Paker. Dari Majapahit mampir di Tegal Gendu. Ya, sahabat Java Quantum, sahabat sedulur dari Sabang sampai Merauke, Cikal Bakal Nusantara, akhirnya perjalanan panjang dari kemarin pagi hingga saat ini petang, kira-kira jam 6 petang, perjalanan Museum Wayang Beber Sekartaji sudah selesai. Rahayu, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, teriring dengan setiap nafas harapan kita, terutama kepada Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, leluhur Cikal Bakal Nuswantoro. Nah, teman-teman semua, dari perjalanan ke makam Simbah Siten, kemudian menuju Paker, menuju makam Simbah Paker, Mbah Suroingeno, Mbah Karyo Dimejo, Mbah Rono Dimejo, bahkan sahabat semuanya, semalam sampat pribadi didatangi oleh Mbah Buyut Rono Dimejo. Nah, sahabat semua, akhirnya dari perjalanan tadi sampailah kami ke Kota Gede, dan kami pastikan semuanya dengan dukungan semesta sudah kami lakukan secara utuh dan penuh. Klan Ki Ageng Paker hanya ingin
mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan untuk melestarikan kebudayaan. Klan Rojo Keling ini, sahabat semuanya, mempunyai harapan besar untuk lestarinya budaya Nusantara Sangyang Widiwase. Akhir kata, terima kasih kepada semuanya, kepada saudara-saudara, sedulur, orang tua, dan semuanya. Semoga apa yang kami jalani ini menjadi pondasi berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji, dan tentunya dokumentasi ini akan kami upload untuk teman-teman semua, sekedar untuk memotivasi bahwa kita ini bangsa besar, dan teman-teman semua untuk doa-doa kami yang bersifat pribadi akan kami simpan, dan yang akan kami tampilkan adalah perjalanan kami saja. Teman-teman semua, hal ini semata-mata demi kebersamaan kita semua, perjuangan kita untuk menyambut sabda abadi sebagai manusia Nusantara. Terima kasih, salam sehat, bahagia, sejahtera selalu untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.